Dilihat dari segi tasawuf, nah ini hakikatnya, ya. Apa tujuan kita untuk melepaskan nyawa? Ini mengorbankan itu artinya melepaskan, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang ada pada kita ini kan sebenarnya titipan semua. Nah, jangan pernah kita merasa memiliki apa yang ada pada kita, jangan pernah merasa memiliki. Kalau kita merasa memiliki, maka ketika dia hilang, maka hati kita rusak, Pak. Ya, terpikir terus itu. Kenapa? Karena kita merasa memiliki. Nah, bagaimana kita melepaskan itu? Nah, apakah yang ada di diri kita ataukah yang di luar diri kita? Yang di luar diri kita, misalnya kita diberi Allah kebun, sawah, gitu ya. Atau diberi Allah jabatan, ada rumah, ada mobil. Itu jangan pernah merasa memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mengikuti kajian ini, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah menerangi hati kita, dan semoga berkah dan bermanfaat. Sama, ya, yang sudah banyak memberikan wejangan, nasihat kepada para ikhwan kita, sehingga alhamdulillah sampai sekarang ini ikhwan kita bertambah hari, bertambah banyak pengamal tarekat Qadir Naqsabandiyah, ya, pada umumnya di Lampung Timur ini. Mudah-mudahan Mbak Sugimin dan Bapak Umar Buang dipanjangkan Allah umur, diberi kesehatan lahir dan batin. Begitu juga bapak-bapak para sepuh yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, yang juga termasuk pengurus Majelis Zikir Arafah Lampung Timur yang sempat hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, khususnya pada malam hari ini kita menghadiri manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Aziz di rumahnya Bapak Dwi Tunggal bin Tumirin. Jadi ada 3 poin yang kita bicarakan malam ini. Pertama tentang manaqib, yang kedua tentang akikah, yang ketiga tentang walimatun urus atau pernikahan. Yang pertama tentang manaqib. Nah, manaqib ini merupakan bagian daripada amaliyah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang kita terima dari mursyid kita pengusaha Abah Hanom di Suryanaya. Ada 4 macam amaliyah khusus, ya, amaliyah pokok dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari pengusaha Abah. Pertama, zikir jahar, yaitu zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Yang pertama. Yang kedua, zikir khafi, yang selalu kita sebut dalam hati, ingat kita kepada Allah. Dan yang ketiga, khataman, minimal sekali sepekan, ya. Lebih sering lebih bagus. Saya ingat pesan pengusaha Abah dulu, semakin banyak urusan dunia, semakin intensifkan khataman. Semakin berat rasanya kita menghadapi kehidupan kita di dunia ini, sering-sering amalkan khataman. Kalau bisa tiap malam, ya, antara maghrib dan isya, walaupun sendirian, syukur-syukur berjamaah, gitu ya. Jadi khataman itu bisa dilaksanakan sendirian, bisa juga dilaksanakan secara berjamaah. Tapi lebih bagus kalau bisa berjamaah, gitu ya.
Di sendirian juga kita amalkan, tidak masalah. Mau kita ambil sikap, misalnya kita wajibkan ke diri kita. Jadi kita mewajibkan diri kita untuk melaksanakan khataman, umpamanya setiap selesai sholat maghrib menjelang isya. Atau kita wajibkan diri kita untuk melaksanakan khataman setelah selesai sholat subuh misalnya. Nah, jadi amaliyah-amaliyah sunat, ya hukumnya tetap sunat ya, tetapi kita laksanakan seolah-olah wajib untuk diri kita. Ya, ya jadi bisa kita lakukan setiap selesai sholat maghrib menjelang isya, ya, kemudian atau sesudah sholat subuh, setiap setiap malamnya atau setiap harinya. Jadi ada amaliyah-amaliyah khusus, tetapi kita wajibkan ke diri kita. Jadi bukan merubah hukum, bukan. Hukumnya umpamanya sholat sunat, ya sholat sunat duha misalnya, atau sholat sunat tahajud, gitu ya. Itu kan hukumnya sunat. Tetapi bisa kita seolah-olah wajib bagi diri kita. Artinya tidak pernah ditinggal. Gitu. Kalau hukumnya tetap sunat, tetapi kita wajibkan untuk diri kita. Nah, sehingga menjadi amaliyah khusus. Nah, begitulah khataman. Ya, mau kita laksanakan sekali seminggu, misalnya minimal berjamaah atau sendirian. Nah, kalau bisa ya tiap malam atau tiap hari kita laksanakan. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat manakib. Alhamdulillah, manakib ini juga bagian daripada amaliyah Thariqat Qadriyah Naqsyabandiyah. Manakib ini minimal sekali sebulan. Ya, ini amaliyah bulanan. Jadi ada amaliyah harian, ada amaliyah mingguan, ada amaliyah bulanan. Jadi ya, yang bulanan itu manakib. Tetapi sudah menjadi suatu kebiasaan, alhamdulillah sudah terbiasa di jamaah kita di Lampung Timur ini. Kalau ada hajat, misalnya walimatul urus, itu kita adakan manakib, gitu ya. Nah, jadi kita laksanakan amaliyah ibadah, kemudian kita bisa berkumpul sesama ikhwan, gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita laksanakan manakib, insya Allah ruhaniyah dari guru-guru kita ikut hadir. Nah, jadi dengan kehadiran ruhaniyah guru-guru kita, dengan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan acara itu akan berjalan dengan lancar. Nah, tidak ada satu halangan apapun, gitu ya. Nah, itulah salah satu hikmahnya manakib. Nah, sebab manakib ini ya itu diyakini pada saat kita manakib itu ya ruhaniyah guru-guru kita itu ikut hadir. Inilah amaliyah dari Thariqat Qadriyah Naqsyabandiyah. Nah, oleh karenanya ya saya harapkan juga kepada ikhwan dan akhwat yang ada di Lampung Timur untuk istiqomah melaksanakan amaliyah yang diajarkan oleh guru kita Pengusaha Banom dan sesuai dengan amanah beliau, amalkan, amankan, dan lestarikan. Nah, ini. Jadi amalkan, amankan, dan lestarikan. Nah, kalau pengamalan itu adalah tugas kita semua ikhwan. Apakah dia sebagai ikhwan biasa, ataukah dia sebagai mubaligh, ataukah dia sebagai wakil talqin. Itu wajib mengamalkan. Nah, itu satu, jadi tugas utama seluruh ikhwan. Yang kedua, amankan. Nah, ini tugasnya para mubaligh. Ya, apakah dia mubaligh saja atau mubaligh wakil talqin? Ya, mengamankan itu tugas para mubaligh. Nah, yang ketiga, lestarikan.
Kalau lestarikan ini hanya tugasnya wakil talqin. Ya, so tidak mungkin kita akan mengamalkan zikir kalau tidak melalui talqin dulu. Nah, jadi yang bisa mentalkin itu adalah wakil talqin. Nah, oleh karena itu tugas melestarikan itu adalah tugasnya para wakil talqin. Tetapi tidak terbatas juga hanya wakil talqin, tetapi juga kita semua bisa melestarikan dengan cara kita membangun sebuah sekolah. Nah, ini seperti yang kita lakukan di Arafah, kita laksanakan Pondok Pesantren Arafah, mendidik anak-anak kita yang tingkat SMP. Nah, sekarang ini sudah tahun kedua. Alhamdulillah sudah ada santri kita ada 71. Sekarang di tahun keduanya. Jadi satu lokal itu kelas 1, kelas 1-nya dan satu lokal kelas 2-nya. Insya Allah ya tahun yang akan datang ini, tahun ajaran akan datang ini, nampaknya yang sudah terdaftar ada 2 kelas, sekitar 50-an orang. Nah, jadi mohon doa dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan semakin tahun semakin banyak anak-anak kita yang belajar di Arafah. Nah, kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar di Arafah semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian dalam rangka ya mendidik anak-anak kita untuk melestarikan amaliyah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini secara khusus, kita latih mereka itu khataman. Alhamdulillah setiap pengajian sekarang ini sudah anak-anak kita yang mimpin khataman. Ada sengaja kita buat seperti itu, melatih mereka. Kita gilir malam Senin lain yang khataman, anak-anak semua yang mimpin khatamannya. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamisnya itu kita ya minta kita buat anak-anak kita yang khatam. Alhamdulillah mereka sudah lancar ya, sehingga dengan terbiasa mereka memimpin khataman, pulang mereka ke kampungnya bisa untuk menjadi imam di kampungnya, mengajak orang lain untuk khataman, karena mereka lah yang akan melestarikan. Nah, dalam rangka itu alhamdulillah malam ini kita bawa anak kita, ada 2 orang di santrinya ya. Cuman kena waktunya terbatas, cuman hanya kita tampilkan 1 aja nanti yang belajar ceramah. Nah, jangan dilihat materi yang disampaikannya dulu, tapi ya lihatlah artinya keberanian dia untuk tampil di muka orang banyak. Sebab kalau pematerinya sudah kita siapkan, kalau nggak biasa menghadapi orang banyak, apa bisa menggigil, gitu. Nah, bisa gempa, gitu ya. Maka dari sekarang kita latih. Ya. Untuk itu, mari kita dengarkan dulu dari Ananda Fadil, ya. Ananda Fadil untuk menyampaikan ceramah singkatnya. Nah, pada Ananda, Buya persilakan. Silakan. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kami ala jazil fadilatihi. Wa afdalus salati wa taslimi ala nabi Mustafa al-Karim. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam berupa kita sanjung harumkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tetap kita dapatkan sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram Mudirul Ma'had Arafah Dr. Kiai Haji Muhammad Gusti Ahmad beserta keluarganya, dan sama-sama kita doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu diberikan istiqomahan dalam mendidik dan mendidik kita ke dalam, dan insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
wal mukarram bijamil hadirin asadakumullah. Baiklah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berdirinya saya di sini bukan karena tidak ada kursi, melainkan berdirinya saya di sini ingin menyampaikan ceramah singkat yang berjudul bertaubat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'una ila firqatin min rabbikum wa jannatin arsuha samawati wal ard arduha samawati wal wasari'una ila firqatin min rabbikum wa arduha samawati wal ard iddat lil muttaqin. Izzil mutaqin, yang berarti dan bersegeralah Bapak Ibu sekalian meminta ampunan kepada Tuhan Dan telah surganya karena surganya seluas langit dan bumi, dan yang isinya, dan surga itu isinya adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian sudah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih banyak di antara kita yang tidak, ternyata masih banyak di antara kita yang tidak melaksanakan tugas-tugas tersebut. Baiklah, kenapa orang-orang yang sering berbuat itu tidak bertobat? Karena orang-orang itu tidak tahu kematian dia kapan. Seandainya orang-orang itu mengetahui kematian dia, mungkin orang-orang itu sudah bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah mengetahui agar mereka. Karena mereka sudah mengetahui ajaran mereka. Dan atas firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun Fa'idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. walikulli imratin ajaluhum Fa'idza ja'a ajaluhum La yastakhiruna sa'atan la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. wa la yastaqdimun. Saat ini tidak ada salah kata, mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Akhir kalam, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, itu sudah kita dengarkan ya ceramah singkat. Ini proses Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang disuruh ke depan mungkin nggak jauh beda. Tadi sudah hafal betul itu tadi. udah berapa hari ini dia hafal betul. Nah, jadi begitu ngelihat muka Bapak Ibu hilang apa ya. Nah, inilah yang perlu dilatih itu. Nah, yang perlu dilatih itu bagaimana supaya ya tidak grogi kita menghadapi orang banyak itu ya.
Nah, jadi melatih itu ya step by step, sedikit demi sedikit kita latih. Alhamdulillah sudah mau nampil aja sudah syukur. Kadang-kadang ditarik-tarik mau berdiri ke depan nggak mau juga gitu. Dorong-dorong nggak mau juga. Jadi ini saya ingat dulu waktu masih di Gunung Sulah dulu. Ya kan jamaahnya kan masih belum ada yang santri ini yang masih tua-tua gitu. Jadi saya mewajibkan kepada jamaah itu untuk memimpin doa. Jadi mimpin doa pembukaan, memimpin doa penutupan. Ya, penutupan kaji. Ya, karena saya lihat tuh hanya itu saja yang berdoa, akhirnya saya bikin jadwal. Ya, digilir gitu ya. Pas ada giliran satu orang bapak gitu ya. Bapak itu keren. Dia kerennya karena dia pegawai gitu ya. Ya, karena usianya ya sekitar 50-an lah ya. Kebetulan pakai kacamata. Jadi pas giliran dia bilang, "Bapak, giliran Bapak. Maaf Bu ya, kacamata tinggal," katanya. nggak bisa baca, masih kacamata tinggal. Ya udah, kita gilirkan, kita pindah ke yang lain. Minggu depannya kebetulan kacamatanya dibawa. Nah, ini ngebayar utang yang kemarin. Bapak yang doa, saya bilang. Karena nggak bisa nolak lagi, ya terpaksa doa. Medok benar, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam. Udah berapa menit nunggu nggak ngomong-ngomong. Nah, jadi kawan-kawan itu ada yang ketawa-ketawa gitu. Ada yang nengok-nengok begini. Nah, dia diam aja. Walhamdulillahirabbil alamin. Udah. Rupanya disuruhnya doa dalam hati masing-masing. Ya itu ya. Itulah lika-liku dalam belajar itu. Ada juga yang dijadwalkan, nggak datang dia. Pas giliran dia nggak datang. Nah, ada saja itu. Nah, ada juga yang apa namanya yang disuruh ya berdoa giliran dia. Ya, jadi doa benar ya. Tapi karena dia nggak hafal bahasa Arabnya bahasa Indonesia. Nah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin, kata beliau. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala kesalahan mata kami. Disebut aja semua. Ampuni juga kesalahan telinga kami. Begitu nyebut ampuni juga kesalahan kemaluan kami. Amin. jadi ibu-ibu itu bukannya ngamin udah ketawa-ketawa. Nah, jadi artinya yang namanya proses belajar itu ya sebisanya kita laksanakan. Makanya jangan malu-malu. Terutama anak-anak, walaupun salah nggak apa-apa. Hari ini salah, bulan depan nggak salah lagi. Nah, kalau sekarang salahnya mungkin 3, besok mungkin tinggal 1 lagi salahnya. Besoknya lagi nggak ada salah lagi, begitu. Jadi jangan putus asa. Ya, terima kasih banyak. Ananda Fadil sudah menyampaikan ceramahnya. Ya, lepas kita doakan, mudah-mudahan Ananda diberi Allah ilmu pengetahuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak-anak kita semua jadi anak yang soleh dan soleha. Karena saya pikir warisan yang paling berharga itu Bapak Ibu ya mewariskan ilmu kepada anak-anak kita. Itu warisan yang paling berharga. Dulu ceritanya Allah suruh Nabi Sulaiman alaihissalam memilih, ya, Sulaiman kamu pilih salah satu, mau dikasih harta yang banyak atau dikasih raja yang di Pertuan Agung, ya, atau pilih ilmu, mana yang kau pilih? Pilih salah satu. Nabi Sulaiman saya pilih ilmu aja. Nah, kalau dipilih ilmu, berarti 3-3-nya dapat. Ya, dia mendapatkan harta yang banyak,
kemudian dia juga menjadi raja yang di Pertuan Agung. Ya. Sebab apalah artinya harta banyak kalau nggak ada ilmu, habis itu. Apalah artinya seorang raja kalau nggak ada ilmu, dibohongin kawan. Nah, jadi dengan ilmu itulah maka akan mendapatkan semuanya. Makanya Ananda berdua supaya lebih tekun lagi belajar, ya, lebih tekun belajar baik dalam menyangkut ilmu dunia maupun menyangkut ilmu agama atau ilmu akhirat. Nabi SAW berpesan, ya, man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Siapa orang yang menginginkan kebahagiaan hidupnya di dunia ini, carilah ilmu. Ilmu tentang dunia. Ya. Ilmu tentang dunia maksudnya ilmu pertanian, ilmu pertukangan, ilmu perdagangan. Bukan ilmu santet, bukan. Ilmu yang urusan duniawi. Siapa orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat, carilah ilmunya. Ilmu tentang akhirat, ya, terutama ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Ya, sebab dalam agama ini kita mengenal ada yang namanya usuliyah, ada yang namanya furu'iyah. Kalau usuliyah itu akidah, kalau furu'iyah itu muamalah atau fikih, gitu ya, atau syariat lahiriah. Jadi dua itu. Jadi ilmu tentang syariat lahiriah dan ilmu tentang hakikat batiniah. Siapa orang menginginkan kedua-duanya, carilah ilmunya. Ilmu tentang dunia, ilmu tentang akhirat. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu itu merupakan warisan yang paling berharga yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak. Dengan kita mewariskan ilmu kepada mereka, insya Allah ke depan mereka hidupnya akan cerah. Kehidupan dunianya baik, kehidupan akhiratnya juga baik, gitu ya. Yang tadinya mungkin dia kurang rajin ibadah, tapi kemudian setelah dia tahu ilmunya, terbiasa dia laksanakan ibadah. So di Arafah anak-anak kita ini kita biasakan jam 3:30 mereka sudah bangun, tahajud dulu sampai subuh, salat subuh, gitu ya. Sudah salat subuh mereka zikir, kemudian ada amaliyah khusus, kemudian mereka laksanakan salat isti'azah, kemudian salat isyraq, salat isti'azah, dan salat istikharah. Nah, setelah selesai baru mereka pulang ke pondok, keluar dari masjid, pulang ke pondok untuk sarapan. Nah, setiap malamnya kita berikan mereka pelajaran tentang nahu, sorof, ya pokoknya ilmu pondok lah. Dan setiap malamnya juga kita wajibkan mereka untuk melaksanakan amaliyah zikir. Nah, jadi mereka sudah terbiasa setiap selesai sholat zikir, gitu. Kemudian khataman, gitu ya. Itulah salah satu cara kita untuk mengarahkan, mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka semua kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Itu masalah manakib. Jadi manakib ini merupakan bagian daripada amaliyah. Maka kita minta, kita harapkan supaya istiqamah. Nah, baik istiqamah di dalam pengamalan bulanan maupun kita laksanakan setiap kali ada acara. Seperti sekarang ini ada walimatul urus. Ya, kita sebelum dilaksanakan atau malamnya kita laksanakan manakib dulu. Ya, sebab selain kita ya melaksanakan amalan ibadah, ya diharapkan dan diyakini, saya bilang tadi, ruhaniah guru-guru kita ikut hadir bersama kita. Nah, sehingga ketika manakib ini tidak sama dengan ceramah umum, ya. Kalau ceramah umum kan boleh kita makan, minum, merokok. Kalau manakib stop dulu, ya.
Makanya ceramah menakib nggak boleh lama-lama. Karena kalau lama-lama khawatirnya nasinya dingin. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama menakib. Yang kedua akikah. Nah, ini akikahnya atas nama Bapak Dwi Tunggal bin Tumirin. Jadi begini Bapak Ibu. Ya, akikah ini kan sebenarnya sebaiknya 7 hari setelah lahir itu diakikahkan. Kasih nama yang bagus, kemudian akikah, rambutnya dicukur. Ya dah, dicukur rambut, ditimbang berapa miligram, dikonversi dengan emas, disedekahkan. Atau kebiasaan kita laksanakan akikah, kemudian kita mengundang ya jamaah pengajian untuk melaksanakan doa bersama. Itu anak-anak. Nah, cuman karena Pak Tumirin ini yang akikah, ini maaf nggak dicukur Pak. Ya, kalau yang masih kecil kan digendong biasanya. Ini kalau Pak Dwi Tunggal ini mau digendong juga, repot juga. Jadi itu yang tidak. Kalau kambingnya tetap dipotong Pak. Cuman yang enggak digendongnya ya enggak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua hal yang ditebus. Yang pertama tebusan nyawa, yang kedua tebusan harta. Ya. Jadi dua hal yang ditebus ya oleh kita ini. Yang pertama tebusan nyawa, yang kedua tebusan harta. Yang tebusan nyawa ini sebenarnya adalah akikah. Akikah ini kan sebenarnya hukumnya sunat, Pak, sunat muakkad. Walaupun dia sunat, ya, tetapi fungsinya sangat penting, gitu. Karena dalam hadis disebutkan, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan tergadai dengan akikahnya. Nah, jadi kalau anak kita belum diakikahkan sama saja barang lagi digadai, Pak. Nah, barang lagi digadai umpamanya kita punya motor, kita gadaikan di rumah gadai. Ya. Motor ditinggalkan di situ, punya siapa? Punya kita, cuman nggak bisa dipakai, belum ditebus. Nah, begitu pengertian tergadai. Jadi apa pengertian kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya, ada masanya nanti, ya, menurut sebagian ulama, ada masanya nanti di akhirat, Allah memberikan izin kepada anak untuk memberi pertolongan kepada orang tua. Ya. Tapi kalau anak itu tidak diakikahkan, maka anak itu tidak dapat memberi pertolongan kepada orang tuanya. Makanya dilihat dari segi hukum, akikah itu sunat. Tapi dilihat dari segi fungsinya, itu sangat penting. Nah, makanya akikah ini tidak ada batasnya. Nah, kalau sebaiknya 7 hari setelah lahir diakikahkan. Kalau nggak sempat, mungkin menjelang dia dewasa. Ada yang ya sudah sekolah dulu, setelah liburan sekolah baru dia diakikah. Ya. Ada yang sambil sunatan, ya, jadi dia disunat, ya sambil diakikah, malamnya riungan. Ada yang akikahnya sambil dia nikah, nah, diakikahkan. Mungkin waktu akikah, waktu nikah belum sempat juga, waktu masih kecil nggak sempat juga, orang tuanya sudah nggak ada. Ya sudah, waktu kita masih tua, ini sudah tua begini, ya udah akikahkan saja diri sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengakikahkan dirinya sendiri. Sebenarnya Rasulullah sudah diakikahkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ya, sudah diakikah begitu lahir kan diakikahkan oleh beliau. Tapi Rasul pernah mengakikahkan untuk dirinya sendiri. Itu memberi pelajaran pada kita. Artinya batas akikah itu
tidak dibatasi dengan usia. Nah, usia masih anak-anak atau usia dewasa, bahkan usia tua. Kalau dia belum akikah, ya udah sembelih saja akikah. Nah, jadi udah pas, sudah benar ini Pak Dwi Tunggal bin Tumirin yang walaupun sudah usia lanjut, ya tetap beliau menyembelih akikahnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum akikah, ya nggak apa-apa, lapor aja dengan Mbah Sugimin, nanti kapan menakib, bawa kambing ke sana. Dah akikah, gitu ya. Nah, kita untuk sayur menakib juga. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi ini dapat dikatakan akikah itu tebusan nyawa. Lalu yang kedua ada tebusan harta, yaitu kurban. Ya, man kana sa'atan walam yudih fala yaqribanna musallana, kata Nabi. Ya, man kana sa'atan walam yudih fala yaqribanna musallana. Siapa orang yang sudah punya kemampuan secara finansial, tapi dia tidak mau berkorban, sudah nggak usah datang-datang lagi ke masjid, kata Nabi. Nggak usah datang-datang ke musola kami lagi. Nah, ini bukan larangan, bukan, tetapi ini tahzir, ya, peringatan. Ya, artinya kalau kita sudah punya kemampuan secara ekonomi, nggak juga mau berkorban, itu diperingatkan secara keras oleh Rasul. Sampai-sampai Rasul mengatakan, "Mangkana sa'atan walam yudih fala yaqribanna musalla." Siapa orang yang sudah punya kemampuan secara finansial tapi dia nggak mau berkorban, sudah nggak usah datang ke masjid lagi. Itu artinya Rasul ya sangat marah kalau orang sudah punya kemampuan secara ekonomi tapi nggak mau berkorban. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, dua hal yang berbeda. Jadi walaupun kita belum akikah misalnya, kita mau dahulukan korbannya, ya boleh saja. Ya, nanti tahun depan misalnya kita akikahnya, tahun ini korban dulu umpama, nggak apa-apa. Atau akikah dulu baru korban. Ya. Ya, karena itu tadi, kalau akikah itu tebusan nyawa, kalau korban tebusan harta. Karena menyangkut masalah ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kalau kita lihat secara fungsi. Tapi kalau kita lihat secara filosofisnya apa? Baik akikah maupun kurban itu menyembelih hewan. Jadi hewan yang masih hidup ya kita sembelih. Tidak disebut akikah atau korban, kalaupun kita beli kambing atau sapi, lalu kita serahkan kepada orang lain untuk memeliharanya. Itu tidak akikah atau tidak korban. Atau kita beli daging ya di pasar, lalu kita bagi-bagikan. Itu bukan kurban, bukan akikah. Jadi yang namanya akikah kurban itu syaratnya hewan hidup kita sembelih. Nah, itu syaratnya. Jadi intinya itu bukan persoalan daging, bukan persoalan darah, tapi memisahkan nyawa dengan tubuh. Nah, kalau secara filosofisnya apa? Memotong sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri si anak atau pada diri orang yang berkorban. Sebab di diri kita ini itu ada sifat kebinatangan. Dalam diri setiap orang ini kan ada sifat kebinatangannya, ada sifat iblisnya, ada sifat malaikatnya, ada gitu ya. Nah, tapi kalau anak itu tidak diakikahkan, maka sifat kebinatangannya bisa berkembang. Sifat takwanya itu terpendam. Nah, kalau sudah sifat takwanya terpendam, sifat kebinatangannya yang berkembang, nah ini anak susah diatur. Ya, ngelawan sama orang tua, nggak mau beribadah, gitu ya. Kerjanya maling, gitu ya. Ngebohongin orang, itu namanya sifat kebinatangan. Itu binatang ini kan gini Bapak Ibu. Ada binatang ternak, ada binatang buas. Kalau binatang ternak seperti sapi, kerbau misalnya, walaupun seharian dia bekerja, ya dah, dari pagi sampai sore keliling, ya atau bekerja atau namanya giling naik narik gilingan padi misalnya,
atau gerobak misalnya. Bagi si sapi itu nggak masalah, yang penting perutnya kenyang. Ya, mau kerja payah nggak masalah, yang penting perut kenyang. Itu satu. Dia nggak mikirkan besok bagaimana keadaan besok, yang penting kenyang perut sekarang. Ya. Jadi kalau sifat seperti ini, yang penting dunia kita dapat, nggak mikir akhirat nanti mau masuk neraka, mau apa, mau di akhirat, mau sengsara, nggak peduli. Yang penting sekarang senang. Nah, ini yang kadang-kadang orang mengorbankan kebahagiaan akhirat untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat di dunia. Di misalnya nyupang misalnya, nah, atau dia maling, atau dia judi dan lain sebagainya lah. Jadi mengorbankan kebahagiaan yang kekal di akhirat ya untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat di dunia ini. Padahal dia ya rugi sebenarnya. Karena antara dunia dengan akhirat ini jauh beda Bapak Ibu. Ya. Mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ilal yammi fa adkhala asba'u fayarfa'u fama baqiya fi fawad dunya. Perumpamaan dunia dengan akhirat tidak ubahnya seperti kamu jalan ke pantai. Kamu celupkan jari jemari tanganmu ke laut, kemudian kamu angkat lagi. Maka air laut yang membasahi jari jemari tanganmu itulah contohnya dunia. Sedangkan air laut yang terbentang luas tak berbatas itu contohnya akhirat. Jadi alangkah ruginya kita kalau kebahagiaan akhirat kita korbankan untuk mendapat kebahagiaan dunia yang sesaat. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, yang namanya akikah itu artinya memotong sifat kebinatangan. Nah, sifat binatang tadi ada sifat binatang ternak. Ada juga sifat binatang ternak itu apa? Dia tidak mengenal batas hukum. Rumput yang tumbuh singkong yang dipagar, ditanam di pagar, bagi binatang itu sama saja dengan rumput yang tumbuh di hutan rimba. Tidak peduli, yang penting perut kenyang. Ya. Jadi kalau ada manusia seperti itu tidak mengenal batas, ya hak orang hak kita, ya. Udah jelas itu hak orang untuk bantuan sosial. Nah, kita ambil pula itu. Udah jelas itu tuh bantuan anak yatim. Nah kita potong pula itu. Nah ini namanya kita sudah mengambil hak orang lain. Seperti hewan ternak tadi. Singkong yang ditanam di pagar bagi binatang itu sama saja dengan rumput yang tumbuh di hutan rimba. Ya, yang penting bagi dia perutnya kenyang. Jadi kalau ada manusia yang tidak mengenal batas-batas hukum barang orang, barang kita, gitu ya, tidak mengenal mana yang hak kita, mana yang hak orang lain, gitu ya. Pokoknya yang penting kita dapat. Sehingga kadang-kadang maaf ini Bapak Ibu, ibarat berkata orang menari di atas bangkai orang lain, berbahagia di atas penderitaan orang lain. Nah inilah namanya sifat-sifat kebinatangan tadi. Nah begitu juga sifat binatang buas seperti harimau. Harimau sampai sekarang kan dijulukin si raja hutan, walaupun tidak pernah ada pemilu di situ. Nah, tetap saja si harimau si raja hutan. Nah siapa rakyatnya? Monyet, rakyatnya itu rusa, babi, itu rakyatnya. Nah, tapi si raja hutan kalau perutnya lapar, rakyatnya dimakannya itu. Ya, nah, rakyatnya dimakannya. Jadi kalau ada pemimpin seperti itu, ya, nggak peduli rakyatnya mau sengsara, yang penting dia dapat itu, ya sifat kebinatangan itulah yang dipakai. Maka oleh karena itu disembelih akikah itu untuk memotong sifat kebinatangan yang ada pada anak itu, sehingga pada akhirnya yang kita harapkan sifat takwanya yang muncul. Nah begitu sudah dipotong sifat kebinatangan, ya, kemudian setelah dia dewasa atau dia sudah menjadi orang tua, rezekinya diberikan Allah, gitu ya, maka dia diminta untuk memotong kurban. Ya. Jadi kalau tadi waktu masih kecil sudah dipotongkan akikah, ibarat pohon Pak.
pohon dipotong, mungkin saja tunasnya banyak. Nah, supaya tunasnya ini tidak berkembang, potong lagi. Nah, kurban, potong. Maka korban itu juga dapat dikatakan memotong sifat kebinatangan yang ada pada kita, pada hamba. Cuman kadang-kadang, ini kadang-kadang, nggak semua, enggak. Begitu hewan korban kita potong, panitia dan lain sebagainya sedang mencacahnya, ada saja yang berbuat ulah. Bontotnya hilang, kaki satu hilang. Nah, udah di plastik-plastik itu udah bagi-bagi. Nah, punya kawan diambilnya, disumpurkannya. Jadi ini artinya apa? Daging binatang itu kita makan, sifatnya kita pakai. Alangkah bodohnya kita. Sedangkan tujuannya kan sifatnya itu yang dipotong gitu. Ini enggak, sifat binatangnya yang dipakai, dagingnya dimakan, sifatnya dipakai gitu. Kadang-kadang lebih dari binatang pula itu. Kalau binatang itu kan sekenyang perutnya. Kadang-kadang kawan enggak sekenyang perutnya, gitu. Sampai beberapa bungkus disimpannya untuk besok-besok lagi. Gitu. Masya Allah. Gitu. Kadang-kadang banyak-banyak diambilnya untuk dijualnya pula. Gitu. Nah nih, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Itu sebahagian orang di tempat lain. Di sini kan nggak ada yang begitu. Nggak jauh beda. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan kalau kita sudah memahami itu, insya Allah ya dilepaskan saja, misalnya nggak diawasi, nggak ada yang hilang, nggak, karena sudah paham semua. Ya, tujuannya untuk memotong sifat kebinatangan itu. Itu yang secara filosofisnya mengapa kita harus memotong akikah dan hewan korban. Dilihat dari segi tasawuf, nah ini hakikatnya, ya. Apa tujuan kita untuk melepaskan nyawa? Ini mengorbankan, itu artinya melepaskan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang ada pada kita ini kan sebenarnya titipan semua. Nah, jangan pernah kita merasa memiliki apa yang ada pada kita, jangan pernah merasa memiliki. Kalau kita merasa memiliki, maka ketika dia hilang, maka hati kita rusak, Pak. Ya, terpikir terus itu. Kenapa? Karena kita merasa memiliki. Nah, bagaimana kita melepaskan itu? Nah, apakah yang ada di diri kita ataukah yang di luar diri kita? Yang di luar diri kita, misalnya kita diberi Allah kebun, sawah, gitu ya, atau diberi Allah jabatan, ada rumah, ada mobil. Itu jangan pernah merasa memiliki. Ya, secara hukum mungkin milik kita, tapi perasaan jangan pernah merasa miliki. Tapi apa? Merasa titipan Allah. Kalau kita merasa memiliki, begitu dia hilang, nah hancur dulu hatinya. Ya, itu yang di luar, ya, di luar diri. Ya, jadi kalau kita tidak merasa memiliki, itu milik Allah. Cuman dititipkan pada kita, begitu dia nggak ada sama kita kan tenang. Nah, inilah dalam tasawuf kita diajarkan supaya kita ya melepaskan sangkutan atau kita mengembalikan pinjaman. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang berat dalam kita mengkaji tasawuf itu dua itu. Yang pertama melepaskan sangkutan, yang kedua mengembalikan pinjaman. Nah, nyangkut di hati kita ya. Mobil nyangkut di hati kita, sawah nyangkut di hati kita, jabatan nyangkut di hati kita, gitu ya. Nah banyak nyangkutnya, akibatnya nggak ada ketenangan, ya. Karena kita merasa memiliki. Nah, kalau sudah dilepaskan sangkutan-sangkutan itu, insya Allah kita menjadi tenang. Kita ambil contoh ya, Nabi Ayub alaihissalam, itu beliau itu kan orang kaya, ternaknya banyak, ribuan ekor. Ya. Dan beliau rajin ibadah, rajin sedekah. Nah, itu kelebihannya itu. Orang kaya, rajin ibadah, rajin bersedekah, nolong orang. Nah,
Itu Allah senang dan orang seperti itu. Tapi iblis benci betul. Jadi iblis itu benci kepada orang yang hartanya banyak, rajin sedekah, rajin ibadah. Iblis itu benci. Akhirnya didatangi oleh iblis ini tadi Nabi Ayub itu. Silaturahim ke rumahnya. Didapatinya Nabi Ayub sedang zikir. Ditunggu nggak selesai-selesai. Keluarlah iblis tadi. Besok datang lagi. Didapati juga Nabi Ayub sedang zikir juga. Ditunggu-tunggu nggak selesai-selesai. Pergi lagi dia. Pas ketiga kalinya masih begitu juga. Jengkellah si iblis tadi. Keluarlah dia dari rumah itu, pergilah dia ke lapangan. Di lapangan itu pengembala kambing Nabi Ayub itu sedang mengembalakan kambingnya. Kambingnya banyak. Dipanggillah sama iblis tadi angin yang kencang, angin topan. Datanglah angin kencang, berhamburan pasir-pasir itu. Begitu pasir-pasir berhamburan, akhirnya kambing yang banyak itu pada kelilipan semua. Pasti masuk ke mata kambing. Ya, jadi kambing-kambing ribuan ekor sudah pada kelilipan. Nah, kena mata sudah kelilipan, akhirnya makan sudah tak enak, tidur sudah tak nyenyak. Yang namanya tidur tak nyenyak, makannya sudah kurang, akhirnya sakit satu, mati, sakit satu, mati. Akhirnya habis kambing ribuan ekor. Sudah kambingnya habis, datanglah iblis tadi ke Nabi Ayub. Ayub, itu yang membunuh kambing-kambingmu itu, Tuhan yang kau sembah itulah. Ngapain nyembah Tuhan yang sudah membunuh kambing-kambingmu itu? Apa jawab Ayub alaihissalam? Alhamdulillah alladzi a'tini wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah menitipkannya kepada saya, sekarang sudah diambilnya lagi. Aman, tenang. Coba kalau kita mungkin kena santet kayaknya. Mulai cari dukun. Nah, siapa ini kira-kira? Nah, mulai akhirnya sianu. Mulai suuzon kita. Akhirnya berantem satu sama lainnya. Sudah kambingnya habis, berantem pula ada. Ya, jadi gara-gara apa? Karena itu tadi merasa memiliki tadi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu korban itu melepaskan nyawa. Ya. Melepaskan nyawa. Jadi kalau di Idul Fitri kita menyerahkan sifat. Ya, mana sifat yang ada di diri kita? Sifat 7 atau sifat ma'ani. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada ya, sifat yang kita serahkan. Begitu sampai kita ke Idul Adha, sembelih korban. Nah, kemudian kita lepaskan nyawa. Ya, jadi mulai zat dan sifat yang ada pada diri kita kembalikan kepada Allah. Kembalikan, diserahkan kepada yang punya. Makanya dalam Al-Quran kan disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah sampai harta dan anak-anakmu membuat kamu lalai ingatnya kepada Allah. Nah, jadi jangan sampai harta dan anak-anak. Ada dua hal, harta dan anak. Jadi harta yang tak bernyawa, anak yang bernyawa. Jadi artinya jangan sampai yang tidak bernyawa dan yang bernyawa membuat kita lalai. Yang tidak bernyawa, misalnya kebun kita, sawah kita, ladang kita, mobil kita, rumah kita. Jangan sampai itu akan membuat kita lalai, ya. Zikir kepada Allah, jabatan kita misalnya, itu yang tidak bernyawa. Yang bernyawa, anak kita, istri kita, suami kita. Ya, jangan sampai juga melalaikan kita untuk ingatnya kepada Allah. Maka supaya kita tidak terlalaikan, bagaimana? Lepaskan sangkutan. Nah, ini yang disebut melepaskan sangkutan. Ya. Nah, yang kedua, mengembalikan pinjaman. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkan, serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Nah, ini yang saya sebut mengembalikan pinjaman. Kita dipinjamkan oleh Allah penglihatan, dipinjamkan pendengaran,
dipinjamkan kemampuan, dipinjamkan ilmu. Jangan akui itu milik kita. Nah, karena itu milik Allah, maka kita kembalikanlah pinjaman itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu masalah akikah dan kurban. Kemudian malam ini juga ya saya dengar itu ada ngunduh mantu ya. Jadi Pak Dwi Tunggal itu ngunduh mantu. Artinya kita ya bersama-sama tentu mendoakan mudah-mudahan Ananda berdua, Ananda Siti Mulia Ambarwati dan Randy Andrian Saputra. Mudah-mudahan Ananda berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Ya, saya ingin sampaikan sama Ananda berdua ya. Jadi Ananda berdua sudah menjadi satu keluarga, artinya sudah melaksanakan akad nikah, ya, dan sudah mulai mengayuh bahtera rumah tangga. Yang namanya kita mengayuh bahtera rumah tangga di lautan dunia ini, ya sama saja dengan di lautan air. Kadang-kadang ombaknya besar, kadang-kadang ombaknya kecil, kadang-kadang angin sepoi-sepoi, kadang-kadang anginnya kencang. Nah, oleh karena itu ya harus sama-sama mempertahankan bahtera rumah tangga itu. Jangan sampai nanti begitu angin kencang, nah, kakinya tenggelam. Ya. Jangan sampai. Ada beberapa hal Ananda berdua yang perlu saya sampaikan. Ya, karena Ananda berdua baru mengayuh bahtera rumah tangga, ya maka dekatkan hati kepada Allah. Itu pesan saya. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari Allah. Kadang-kadang kita ini lucu, Pak. Ya, gimana lucunya? Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih sehat, Allahnya pula dijauhi. Nah, makanya di dalam kita mencari rezeki itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Ya. Ada 3 pola. Ya. Pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitannya dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Ini pola pertama, ya. Semakin tinggi tingkat ketakwaan kita kepada Allah, semakin banyak jalan keluar dari kesulitan dan semakin banyak rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, tinggal lagi kita meningkatkan ketakwaan kita ke Allah. Nah, itu satu. Yang kedua, ini pola yang kedua. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata fa idza hum mublisun. Ketika mereka sudah melupakan ajaranku, kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bi, ketika mereka sudah mulai melupakan apa yang kami sampaikan, ajaranku, kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami buka semua pintu. Ya, mau kaya dengan judi menang, mau kaya dengan korupsi dapat. Ini dibukakan semua pintu, silakan lakukan apa yang kau maukan. Itu bahasa-bahasa kasarnya. Ketika kita sudah melupakan ajaran Allah, Allah beri kesempatan untuk melakukan apapun yang kau maukan. Hatta idza farihu bima utu, sampai kamu bersenang-senang dengan hasil yang kamu dapatkan, akhadnahum baghtata, kami cabut seketika. Ini yang kita tidak kuat, Pak. Lagi berpoya-poya, duit banyak, hasil korupsi, hasil duit banyak, hasil nipu orang, ya dah. Uangnya banyak, berpoya-poya, akhirnya Allah cabut seketika. Bagaimana Allah cabut seketika? Ini yang rahasia Allah. Kalau dicabut seketika ketangkap KPK,
masuk penjara, jabatan dicopot, harta disita, masih ada kesempatan bertaubat, Pak. Ya. Paling jabatan lepas, hartanya habis, ya, badan masuk penjara, tapi masih ada kesempatan taubat. Insya Allah akan lebih baik. Ya. Tapi kalau tali akinya yang dicabut, dead sekaligus, udah. Duit banyak Pak di bank, langsung mati. Istri masih muda, nikah lagi. Lalu yang senang siapa? Suami mudanya. Si bapak yang korupsi, dipukul, direbus sama malaikat mungkar nakir dalam kuburnya. Sengsara dalam kubur yang tinggal berpoya-poya dengan hasil korupsinya. Naudzubillah. Ini kalau langsung dicabut, nggak sempat taubat. Jadi kalau betul-betul sudah melupakan itu apa? Bukan lupa, melupakan. Tahu kalau korupsi itu nggak boleh, tapi dikerjakan juga. Tahu kalau maling itu haram, tapi dilaksanakan juga. Tahu kalau rampok itu tidak boleh, tapi dilaksanakan juga. Yang penting dapat. Nah, kalau sudah begitu, Allah beri kesempatan, Pak. Silakan. Lakukan apa yang kau maukan. Ya. Tapi tunggu saatnya. Akan kucabut seketika, kata Allah. Faidahum mublisun. Nah, ketika itu manusia cuma terperangah aja ngelihat. Sesalan tidak ada gunanya lagi. Nah, itu yang kedua. Terserah mau pola yang mana yang dipakai. Pola yang ketiga, ya, Allah jelaskan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang sudah berpaling dari ajaranku, kata Allah. Udah berpaling, ya, bukan melupakan lagi, udah berpaling betul, sudah nggak percaya lagi. Waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang sudah berpaling betul dari ajaran kami, kata Allah, aku akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit di dunia ini. Sempit pikiran, sempit hati, sempit ekonomi. Ya, sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Naudzubillah. Di dunia tidak dapat, di akhirat pun lepas. Kalau bahasa Lampung ini calo. Ya. Di dunia tak mendapat, di akhirat pun kita lepas. Udah, sengsara itulah. Ya. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Buta bukan buta matanya, buta hati. Tidak tahu arah kemana hidup ini akan dibawa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu terutama Ananda berdua, itu makanya ya disarankan betul supaya dekat-dekat hati ke Allah. Nah, jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, itu terutama suami, karena suami itu merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Ya. Walaupun misalnya, walaupun istrinya misalnya anggota DPR, suaminya cuma tukang kebun, tapi masuk ke rumah tangga, suami jadi pemimpin, bukan istri. Ya, mungkin di kantornya si istrinya ketua fraksi misalnya begitu, tapi masuk ke rumah, suami jadi pemimpin, bukan istri. Resikonya gimana? Kalau istrinya nggak benar, yang diperiksa dulu suami. Kenapa istri kamu nggak benar? Nanti dulu istrinya disiksa, suaminya dulu yang harus menanggung resiko. Makanya berat tanggung jawab suami, bukan hanya sekedar memberikan nafkah lahir atau batin, ya, tetapi membawa istri untuk kembali kepada Allah. Makanya saya bilang sama jamaah di Arafah, bapak-bapak yang sudah belajar zikir, sudah belajar tasawuf, kalau istrinya belum, ajaklah istrinya. Supaya sama-sama. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau istrinya sudah belajar zikir, sudah belajar tasawuf, suaminya belum, ajaklah suaminya. Kenapa harus begitu? Supaya satu jalan, Pak.
Kalau di dunia ini sudah satu jalan, insya Allah sampai akhirat ketemu, Pak. Kalau dari dunia ini sudah pisah jalan, satu ke kanan, satu ke kiri, khawatir nggak ketemu nanti di akhirat. Masih mendingan kalau beda kamar, Pak, beda kampung. Ini tambah repot deh. Jangankan beda kamar aja susah kita mencarinya nanti. Ya, jadi karena itu, kalau dari sekarang ini sudah satu jalan. Sama-sama zikir, sama-sama taat kepada Allah, gitu ya. Insya Allah sampai akhirat ketemu lagi. Gitu. Nah, tapi kalau sudah beda jalan di sini khawatir, Pak. Gitu ya. Oleh karena itu kita doakan, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diridhoinya. Amin Allahumma amin. Sehingga kita sebagai suami diberi Allah kemampuan untuk membimbing istri dan anak-anak kita, dan insya Allah kita bisa bersama-sama bersatu lagi di akhirat nanti. Nah, kumpul-kumpul kita seperti ini sekarang, mudah-mudahan sampai di surga kumpul juga seperti ini nanti. Ya. Nanti kalau bapak-bapak sudah ada yang duluan, ya, mana ini Pak Dwi Tunggal belum datang, cari dulu ya. Ini kami sama-sama dulu ngaji di Arafah kan gitu. Cari saling mencari. Sebab siapa kawan kita nanti di surga, kawan kita di akhirat, ya bisa dilihat sekarang. Siapa kawan kita sekarang? Kalau kita berkawan dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, insya Allah kita bersama-sama dalam surga. Tapi kalau kita berkawan sama maling, sama judi, itu juga kawannya di akhirat nanti. Ya, sehingga kalau ada ibunya masuk surga, misalnya, mana bapak bu? Bapak lagi kampung sebelah. Kenapa di sebelah? Dia kan ngerokok. Sini nggak ada apinya. Jadi di neraka itu Pak, ada satu cerita. Ceritanya nih si Bahlul. Bapak tahu sama Bahlul? Belum. Saya juga nggak pernah ketemu. Di si Bahlul ini ya kira-kira angka 9 lah. Ya, enggak maklatap. Ya, agak kurang gitu ya. Cuman walaupun dia begitu, ya nggak begitu normal kelihatan lahirnya, tapi raja waktu itu sangat senang. Dia hidup nih di zaman Harun ar-Rasyid. Ya. Jadi si Bahlul ini itu sering main ke istana, ya. Dan raja sangat senang kalau dia datang, karena walaupun ya keadaannya kayak kurang, tapi banyak pelajaran-pelajaran yang dia sampaikan. Jadi pada satu waktu ini sudah berapa hari ini nggak datang si Bahlul ini ke istana, udah seminggu lebih lah. Si raja tanda tanya, mana si Bahlul ini? Biasanya tiap hari ke sini, ini sudah berapa hari ini kok nggak datang? Gitu ya. Tunggu-tunggu sama si raja itu. Nah, sudah berapa minggu kemudian baru datang dia. Nah, Bahlul, dari mana aja kamu? Kok lama nggak datang ke sini? Maaf Tuan Raja, saya baru kembali dari neraka. Kata si, nah hebat benar kamu. Baru kembali dari neraka. Ngapain kamu ke situ? Saya meminta api sama penjaga neraka itu. Nah, tapi kalau api neraka kan lebih panas. Kalau pakai masak kan lebih cepat masaknya. Nah, dapat nggak apinya? Enggak katanya. Jadi kata penjaga neraka itu, Bahlul katanya, kami di sini tidak menyediakan api. Karena orang yang datang ke sini, mereka masing-masing sudah bawa api. Nah ternyata kita sendiri yang membakar diri kita, Pak. Jadi kami di sini tidak menyediakan api, kata penjaga neraka itu. Karena mereka yang datang ke sini, mereka sudah bawa api masing-masing. Jadi kalau kita nggak bawa api ke akhirat, nggak akan kebakar, nggak. Kalau kita bawa api, ya tergantung berapa banyak api yang kita bawa. Ya, banyak api yang kita bawa, lebih cepat terbakarnya. Ya, api akhirat itu jauh lebih panas daripada api dunia, Pak. Ya, kalau api dunia terbakar kita jari kita, ya kalau baru sedikit, mungkin diobat sedikit sehari 2 hari sembuh, Pak. Ya. Kalau api akhirat bisa bertahun-tahun, Pak. Contoh api akhirat. Misalnya, ya kita bertetangga, ya. Lalu ada kawan kita langsung
ngomong yang nggak karuan. Bapak ini kurang ajar benar, tolol, miskin lagi, pura-pura kaya. Tersinggunglah si bapak itu. Nah, kena tersinggung itu, ingatnya lama, Pak. Nggak cukup sebulan, 2 bulan, bisa bertahun. Musuhan akhirnya. Nggak mau teguran lagi. Sakit betul hati saya sama tetangga sebelah itu. Masa gua dibilangin tolol, miskin, segala macam. Saya nggak punya salah sama dia. Kok ngomong begitu? Bertahun-tahun, Pak, nggak hilang-hilang itu. Itu api akhirat itu. Itu panasnya api akhirat. Bisa bertahun-tahun. Bahkan bisa jadi turun-temurun. Mau kemana? Tanya sama anaknya. Mau main sama sebelah. Jangan. Bapak lagi musuhan sama bapaknya sebelah. Masya Allah. Sampai turun-temurun, Pak. Itu artinya panasnya api akhirat jauh lebih panas daripada api dunia. Nah, oleh karena itulah maka kita hindarkan ya. Yang kita cari tentu keselamatan di akhirat, dia di dunia juga kita mendapat keselamatan. Mudah-mudahan kita semua mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang saya hormati. Terakhir yang sebelum saya tutupi, sekali lagi saya pesan sama Ananda berdua, Ananda Siti Mulia Ambarwati dengan Ananda Rendi Andrian Saputra, pandai-pandailah mengayuh biduk di tengah lautan. Karena ombak tidak selalunya tenang. Ada saatnya mungkin angin yang kencang, ada saatnya angin sepoi-sepoi gitu ya. Maka perkuatlah keimanan, keyakinan. Pesan Rasulullah SAW, Arba'un man u'tihinna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 kunci pokok. Siapa orang yang mendapatkan 4 macam ini, sama nilainya dia mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Pertama, qalban syakira, hati yang pandai bersyukur. Yang kedua, lisanan zakira, lidah yang pandai berzikir. Yang ketiga, wa badanan 'alal bala'i sabiran, sabar dalam menghadapi berbagai cobaan itu. Dan yang keempat, istri yang soleh. Nah, jadi istri yang soleh atau suami yang dapat membimbing anak dan istrinya itu merupakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mudah-mudahan Ananda berdua diberi kebahagiaan untuk dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.